Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, hari ini hari Jumat yang terbaik di antara semua hari adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah sebaik-baik hari, dan di hari Jumat pula kita diajari oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyak-banyak berselawat kepada Nabi. Berselawat kepada Nabi diutamakan pada hari Jumat, sepanjang hari Jumat, mulai ba'da maghrib sampai asar di hari Jumat. Dan sebagaimana kita ketahui, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau Rasulullah SAW pernah bersabda seperti ini. Ketika ada seorang Arab desa, orang desa, wong deso kata orang Solo, orang kampung yang berasal dari padang pasir. Di tengah-tengah padang pasir tempat tinggal mereka, mereka datang ke Madinah. Lalu bertanyalah si orang Arab desa ini tadi, yang diriwayatkan hadis ini dalam kitab-kitab hadis, di antaranya juga ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab hadis yang merupakan karya beliau yang terkenal dan masyhur di kalangan para ulama, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kata orang Arab ini tadi, orang desa atau orang desa ini, dia berkata begini, almar'u yuhibbul qaum. Ya Rasulullah, seseorang itu biasanya cinta kepada satu kaum. Orang itu punya cinta, punya sayang, punya kesenangan, kecintaan, kesenangan pada suatu kaum. Contohnya misalnya di Indonesia ini saat ini sampai hari ini masih ada kelompok masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia yang senang kepada Pak Jokowi. Walaupun Sidin beliau itu sudah bukan presiden lagi, mantan presiden, tapi anaknya masih menjadi pejabat nomor 2, pejabat negara nomor 2 di Indonesia ini. Mereka yang terkenal sebagai penggemar pecinta Jokowi ini disebutlah oleh orang-orang sebagai termul katanya. Masya Allah, ada saja orang-orang ini. Ini termul ini, ya, sudah tahu sendiri ya, nggak usah diuraikan. Tapi ada juga di antara masyarakat Indonesia ini yang fanatik, senang, suka kepada Pak Prabowo, karena beliau saat ini sebagai penguasa tertinggi negeri ini, orang nomor 1 di negara ini. Ini contoh saja. Ada orang itu biasanya suka pada suatu kaum. Walamma yalhaq bihim. Walamma padahal belumlah yalhaq, dia bertemu bihim dengan mereka. Bahkan ada orang-orang yang senang kepada orang yang belum pernah mereka bertemu dengannya. Itu yang biasanya disebut sebagai idola. Ada orang yang mengidolakan kepada mantan Presiden RI pertama, Bapak Insinyur Soekarno.
Sampai hari ini masih banyak orang yang cinta, sayang, suka kepada Soekarno. Sampai ajaran-ajaran Soekarno itu dia amalkan, dia pegang, dia laksanakan dalam kehidupan. Ya, ada orang yang suka kepada Bung Karno, ada yang suka kepada Bung Hatta, ada yang suka kepada itu tadi Pak Jokowi, ada yang suka kepada Pak Prabowo. Padahal mereka belum pernah ketemu kecuali melalui televisi. Ketemu muka belum pernah, berhadapan-hadapan belum pernah. Jadi orang Arab ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana tentang seseorang yang cinta kepada suatu kaum, kepada orang, tetapi mereka belum pernah ketemu. Cinta, yuhibbu, mencintai, senang. Apa jawab Rasul? Qala an-nabiyyu, menjawablah, bersabdalah an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban beliau ringkas, sederhana, ringkas tapi padat. Sederhana jawabannya tapi kalimatnya ini menyelesaikan semua pertanyaan. Gini ya kata Rasulullah, almar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Almar'u, seseorang itu, ma'a, akan bersama, man, orang yang ahabba, dia cintai, yaumal qiyamati, sampai hari kiamat nanti. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai di hari kiamat nanti. Jadi fama zala yuhadditsuna, maka tiada henti-hentinya dia menceritakan hadis itu. Orang Arab tadi ini, setelah mendengar Nabi menjawab bahwa ya kalau kamu bertanya tentang orang yang suka kepada sesuatu kaum, orang yang suka kepada seseorang walaupun dia belum pernah ketemu dengan mereka, ketahuilah seseorang itu akan bersama yang dia cintai di hari kiamat nanti. Jadi silahkan saja kamu mau mencintai siapa. Ingat, orang akan bersama yang dia cintai di hari kiamat. Saudara, hadis ini dipakai oleh ulama sebagai nasihat. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bersama beliau. Kalau saya sebut nama Nabi sampai berselawat. Saya ulangi, kalau saya dan Anda semua, antum semua, kalian semuanya ini, bapak-bapak dan ibu dan saudara sekalian ini semuanya mengakui cinta kepada Nabi, maka kita akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Tetapi saudara, orang yang cinta kepada seseorang, dia harus membuktikan cintanya. Kan gitu biasanya. Kalau kamu senang kepadaku, buktikan dong. Buktikan bahwa kamu senang kepadaku. Orang kan suka ngomong begitu. Nah, kalau kita cinta kepada Nabi, kita harus membuktikan bahwa betul-betul ini kita cinta kepada Nabi. Bagaimana membuktikan diri kita bahwa kita cinta kepada Nabi? Tidak ada lain kecuali kita harus mewarisi ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan amalan-amalan yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya kita membuktikan cinta kita kepada Nabi. Nah, oleh sebab itu saudara, pada hari ini, hari Jumat, hari yang mulia ini, saya tidak menyampaikan pelajaran tafsir, tapi saya menyampaikan pelajaran hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa waktu yang lalu saya berusaha untuk mengajak saudara sekalian ke sini. Nih. Ke sini kemana? Ini judulnya kok hilang. Ya, judul tulisan ini adalah hadis-hadis pilihan dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini mukadimahnya, pendahuluannya. Penulis kitab ini adalah Imam An-Nawawi rahimahullah.
seorang ulama besar bermadhab Syafi'i. Saya tidak tahu apa beliau kalau sholat subuh baca kunut subuh apa enggak tahu saya. Nanti dibaca saja kitab beliau Syarah Al-Muhadzab. Saya belum sempat nengok. Ya. Kata Imam Nawawi ini, beliau menuliskan dalam pendahuluannya, ingatlah saudara-saudara yang membaca kitabku ini bahwa sungguh ya faqad qala Allah Ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu minhum ayyut'imun. Wahai manusia, wahai saudara sekalian, Allah berfirman, dan tiadalah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia illa kecuali liya'buduni, supaya mereka menyembah kepadaku, beribadah kepadaku, menghamba kepadaku. Beribadah, menyembah, menghamba kepada Allah itu artinya mentaati Allah sepenuhnya. Senang kepada Allah nomor satu. Cinta kepada Allah adalah cinta nomor satu yang tidak boleh dikalahkan dengan cinta kepada yang lainnya. Lalu Allah berfirman, ma uridu minhum mir rizqin, tidaklah aku menginginkan dari mereka bangsa jin maupun bangsa manusia dari makanan atau pemberian atau rezeki apapun. Aku tidak perlu kepada pemberian manusia, kata Allah. Wa ma uridu, dan tidak aku inginkan dan aku tidak menginginkan ayyut'imun, bahwa mereka memberi makan kepada aku. Allah Tuhan manusia ini tidak makan, tidak minum, tidak seperti kita makhluknya. Selalu makan, selalu minum, yang kalau enggak makan, kalau enggak minum lapar dan bisa mati karena tidak makan dan tidak minum. Nah, saudara, ini ayat sudah sering disampaikan bahwa hidup kita adalah untuk ibadah. Maka dari itu gunakanlah kesempatan kita dalam hidup ini untuk beribadah. Nah, cara untuk beribadah adalah diajari kita melalui kitab ini bahwa semua amalan-amalan kita harus kita kerjakan dengan niat ikhlas. Lillahi ta'ala namanya, karena Allah yang maha tinggi saja kita melakukan perbuatan-perbuatan dalam hidup ini, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Bahkan di waktu kita makan maupun minum, kita lakukan makan kita dan minum kita itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Kita niatkan, ya Allah aku mau makan ya Allah, supaya aku kuat badannya ya Allah, supaya aku bisa sholat, aku kuat untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Aku kuat baca Quran lama ya Allah. Aku minum ya Allah supaya aku bisa, mulutku tidak kering, supaya aku juga bisa bersuara lantang, bisa membaca ayat-ayat Al-Quran ini dengan fasih. Begitu. Niatkan makan dan minum kita juga karena ibadah, untuk ibadah. Nah, di sini Imam An-Nawawi menguraikan banyak hadis, dan hadis ini sudah disampaikan. Yang pertama adalah hadis-hadis yang terkumpul dalam babun niyah, bab tentang babul ikhlas, bab tentang ikhlas wa ihdorin niyah, dan menghadirkan niat. Jadi setiap kita berbuat sesuatu harus ada niat. Makanya ulama sampai membikin statement, sampai membikin pernyataan, kamu kalau mau apa-apa niat. Mau iktikaf niat, nawaitul iktikafa, aku berniat untuk iktikaf. Nawaitu sauma ghadin, aku berniat untuk puasa besok pagi. Syahru Ramadan, pada selama bulan Ramadan. Nawaitu sauma ghadin, aku berniat puasa besok dalam bulan Ramadan ini, ya. An adai, karena menunaikan fardhun, kewajiban, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itu kan diajari. Itu padahal Nabi Muhammad SAW gak ngajari seperti itu. Orang mau puasa malam hari, dia sholat tarawih, itu dia sudah niat mau puasa besok pagi dia. Walaupun tidak mengucapkan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Enggak, walaupun enggak ngomong begitu, enggak mengucapkan itu, dan itu kalau diucapkan kan kalau orang enggak belum tahu kan susah. Menghafalkannya susah. Apa tadi niat puasa? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ulangi lagi. Lawas sudah, ngapalkan aja susah. Makanya Nabi enggak ngajarin, udah kamu niat aja dalam hatimu, kamu besok aku mau puasa, dalam hati udah
Makanya bangun minta dibangunkan sahur. Aku mau puasa, jadi sahur. Dengan saudara sahur, dengan saudara sholat tarawih, itu sudah ada niat di situ. Ngapain kamu sholat ba'da isya aku ke masjid rame-rame? Mau sholat tarawih aku. Ngapain kamu sholat tarawih? Besok aku mau puasa. Tanya-tanya lagi. Tuh. Ngapain kamu bangun pagi-pagi ini? Biasanya kamu bangun jam 6, kamu bangun jam 3 nih. Ya aku mau sahur. Kenapa kamu sahur? Aku mau puasa. Gak usah diniatkan dengan mulut, dalam hati saja sudah diterima oleh Allah itu. Ya. Nah, saudara, niat itu harus ada dalam setiap amal perbuatan kita. Kita sedekah ini. Ini orang nih beli aqua nih, nggak tahu siapa yang beli tiap bulan ini. Apakah orang atau masjid ini yang beli nggak tahu. Kalau ini orang yang beli, seseorang di antara saudara beli ini, saudara niatkan, ya Allah, saya bisanya beramal membelikan aqua ini untuk diminum oleh ustadz itu, ya Allah. Semoga apa yang diamalkan oleh ustadz itu sampai pula pahalanya kepada aku, ya Allah. Aku kasih minum ustadz itu, ya Allah, dengan ini. Aku bisanya begitu, ya Allah. Enggak bisa aku amal yang lain. Membeli yang lebih mahal enggak bisa, ya Allah. Sudah saudara dapat pahala. Saya teriak-teriak begini, haus minum air yang sampai minum, yang sampai kasih, sampai dapat pahala. Sampai dapat pahala seperti yang saya kerjakan hari ini, setiap hari ini. Ada yang ngasih saya baju ini, enggak tahu siapa, lupa saya ngasih baju ini. Saya pakai ini untuk sholat, yang ngasih baju dapat pahala sholat saya. Walaupun gak usah dikirimkan, saya kirimkan pahala sholat saya kepada orang ngasih. Gak usah ngomong begitu, oleh Allah sudah dikirimkan kok. Itu otomatis itu. Begitu juga yang lain-lainnya. Jadi yang pertama sudah disampaikan bab tentang niat. Sekarang saudara saya ajak kepada bab kedua. Bab yang kedua ini mulai dari hadis nomor berapa ya? Mulai dari hadis nomor 7, 8, 9, 10. Sepuluhnya enggak ada. 9, iya 10 enggak ada. Terus 11 sudah. Nah, ini Babut Taubah. Tadi kita sama-sama sholat subuh dan imam kita membaca ayat yang luar biasa. Ayatnya bagus sekali itu. Andai kata sampean semua tahu arti makna setiap kalimat yang diucapkan oleh imam tadi, Masya Allah, luar biasa. Dan kumpulan ayat yang dibaca oleh imam kita tadi mulai dari surat Al-Baqarah ayat 177 itu diakhiri di antaranya di tengah-tengahnya ada ayat yang berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di Quran halaman berapa itu Pak Hamdan? Pak Agan? 28. Ini ayat yang saya baca tadi. Sini ya. Ada berapa tadi? 188 ya. Ayat 186. Oh ya ini. Wa idza sa'alaka ibadi. Nah, saudara saya bawa ke sini dulu. Lihat aslinya, bunyi asli dari ayat ini. Nih. Wa idza dan apabila dan jika sa'alaka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Allah berfirman kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hei Muhammad, kalau bertanya kepadamu ibadi hambaku, kalau hambaku manusia bertanya kepadamu ani tentang aku. Hei Muhammad,
Allah itu ada. Di mana dia? Ada dia. Kalau ada orang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau ada orang bertanya kepada kamu tentang aku, jawab, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Allah itu dekat dengan kita. Kenapa? Allah itu mengawasi tiap hari kelakuan kita, tingkah laku kita. Kita lagi sholat diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Kita enggak sholat juga diawasi. Kalau ada di antara kita orang Islam yang masih belum menunaikan sholat, bertaubatlah segera sebelum nyawa diambil oleh Allah itu. Bertobat sebelum nanti Anda diberi penyakit oleh Allah dan dokter tidak bisa mengobati lagi. Nah, hanya Allah saja yang berkuasa di saat itu. Nah, mumpung kita masih pada sehat, tidak sakit, ayo kita semua beribadah kepada Allah. Ya, yang belum sholat segera sholat, yang sudah sholat perbaiki sholatnya dan jaga tetap baik. Niatnya ikhlas karena Allah, bukan karena ingin pamer kepada orang bahwa aku ini rajin ke masjid, bukan karena ingin dipuji oleh orang, tapi karena ingin dilihat oleh Allah dan ingin dinilai oleh Allah dan ingin diberi balasan oleh Allah dengan balasan yang baik. Jadi kalau ada orang bertanya kepada engkau Muhammad tentang diriku, jawab aja, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, ujibu, aku ini memperkenankan, mengabulkan da'watad da'i, doa orang yang berdoa, idza, ketika da'ani, dia berdoa kepadaku. Jadi Muhammad sampaikan kepada manusia bahwa Allah itu, aku ini, Allah ini dekat dengan hamba-hambanya. Maksudnya tahu keadaan kita, seolah-olah seperti orang yang dekat dengan kita begitu. Orang dekat itu kan orang yang paling tahu tentang kita. Orang dekat dengan kita, orang yang paling dekat dengan kita adalah orang yang paling tahu tentang diri kita. Kalau orang yang masih punya istri, ya istrinya itulah orang dekatnya, yang paling tahu keadaan dia. Orang lain mungkin tidak tahu. Sampai tidurnya ngorok apa enggak, yang tahu ya istrinya. Itu. Nah, tidur ngorok itu bukan tidur yang tercela. Nabi Muhammad SAW aja tidurnya ngorok kok. Nabi kita itu tidurnya ngorok. Jadi tidur ngorok itu bukan aib, bukan. Nah, kalau tidur ngiler, nah itu agak aib sedikit itu. Tahu ngiler ya? Kalau di sini bilang apa? Beliur, beliuran. Nah itu kurang baik mah. Nah kalau sampean tahu ada saudara sampean kalau tidur ngiler, jangan diomong-omongkan, jangan disebar-sebarkan pada orang. Ini orang ini kalau tidur ngiler malu dia. Jangan, itu aib itu, ya. Jadi saya mau menyampaikan kepada bapak-bapak ibu sekalian bahwa Allah itu dekat, Dia selalu mengabulkan doa orang yang berdoa. Kalau saudara merasa aku sudah berdoa minta sama Allah kok nggak dikabul-kabulkan, mungkin ada yang belum beres pada dirimu. Ini belakangnya nih. Falyastajibuli, maka hendaknya mereka memperkenankan kepadaku. Kalau aku ngomong didengar, kalau aku menyuruh dilaksanakan, kalau aku melarang dihentikan laranganku. Itu yang namanya memperkenankan Allah itu begitu. Maka hendaknya mereka itu memperkenankan kepadaku, wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka selalu lurus mendapat petunjuk. Ini terjemahan Kementerian Agama ini. Wa idza salaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibuli, oleh karena itu hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan menjauhi laranganku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapat memperoleh kebenaran. Jadi supaya kita mendapat kebenaran dalam hidup ini, ya beriman kepada Allah,
laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Allah menyuruh kita sholat, jadi dikerjakan. Sholat itu gampang kok. Kalau belum bisa mengucapkan doa-doanya cuma Allahu Akbar, dah gitu aja. Diam aja, diam. Nanti imamnya ruku, Allahu Akbar, tirukan imamnya, angkat tangan ruku. Dah. Oh, imamnya baca apa aja? Aku belum tahu. Ya diam aja sampean. Sami Allahu liman hamidah. Orang-orang bilang Rabbana walakal ham. Kalau bisa ya bilang Rabbana walakal. Kalau enggak ya diam. Iktidal. Terus Allahu Akbar, sujud. Sampai ikut Allahu Akbar. Allahu Akbar kan gampang. Itu imamnya baca apa ini? Aku belum hafal doa sujud. Enggak apa-apa, sujud aja. Jadi paling enak itu sholat berjamaah. Sampean diam saja, itu oleh Allah sudah diterima sholatnya kok. Masya Allah, maha pemurahnya Allah itu. Tapi kalau sudah bisa membaca ya dibaca, jangan diam. Bagi orang belum bisa membaca, belum tahu bacaan sholat, enggak apa-apa. Kalau orang Jawa bilang sholatnya rubuh-rubuh gedang. Sholatnya seperti apa namanya? Pokoknya seperti ya pohon pisang yang roboh waktunya itu. Pohon pisang kalau roboh kan melengkung gitu. Ya sudah, sholatnya seperti itu. Apa perbuatan imam diikuti, itu sudah sah sholatnya kok. Nanti salam, assalamualaikum, sama misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu aja udah sah. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu dan Hasan, saya mau menyampaikan kepada saudara sekalian, kalau saudara merasa berdoa meminta kepada Allah kok tidak dikabul-kabulkan, kenapa aku minta duit kok nggak dikasih duit? Lah kamu belum beriman kepada Allah. Beriman aja belum melaksanakan perintah Allah, disuruh sholat nggak sholat, lah gimana? Lah sholat itu pekerjaan yang ringan. Ini kalau saudara mau sholat subuh berjamaah, apalagi jangankan berjamaah, sholat di rumah aja 2 rakaat, nggak berjamaah itu oleh Allah diterima sholatnya, walaupun pahalanya cuma 1. Tapi kalau sholat di masjid berjamaah pahalanya 27 kali lipat daripada kalau sholat sendirian. Itu kalau kita sudah sholat, kemudian kita kerja, nanti akan dimudahkan oleh Allah mendapat rezeki itu, dan rezekinya halal pula. Nah, saudara disuruh sholat cuma begini-begini aja nggak mau, tapi disuruh kerja sama bosnya. Ini pekerjaan yang saya kenal, ini pekerjaan saudara kita nih, sama mana si Uji itu mana tuh. Nah itu kerjaan dia tuh ngangkut semen lah, pupuk dari dalam kapal keluar kapal. Zaman dulu kali kapal-kapal kayu itu dari bawah ya, dak ya, naik ke pakai tangga, dipikul begini, taruh di atas, taruh di truk. Beratnya berapa itu? Ada yang 50 kilo mungkin ya, 50 kilo. Itu turun naik coba. Saudara sekali-kali sampai itu coba mikul 50 kilo ke atas mengerjakan pekerjaannya Uji itu. Wah aku nggak sanggup, aku sudah gendong Zidan aja langsung pinggangku sakit kok, gimana? Zidan cuma 52 kilo aja beratnya itu. Nah dia kalau aku datang itu di bandara jemput itu mesti minta gendong. Ya Allah, nah kamu udah ganal, udah gede, nah berat, tapi cuma peluk aja sudah, angkat sedikit gitu. Pak jangan Pak, anak bilang, nanti pinggangnya kumat lagi. Ya. Itu mikul 50 kilo pulang, turun naik. Upahnya berapa? Enggak seberapa, tanya sama beliau ini, ada orangnya ini. Masih lebih gede jabatannya orang yang kerjanya duduk di kantor ngomong doang. Di DPR pusat sana gajinya berapa sebulan? 100 juta sebulan. Masya Allah, padahal kerjanya cuma ngomongnya kadang-kadang ngawur pula ngomongnya. Tapi gajinya gede. Kenapa? Karena jabatannya gede. Yaitu di dunia. Allah itu tidak melihat orang yang jabatannya tinggi, jabatannya rendah. Orang yang beriman kepadaku, melaksanakan perintahku, meninggalkan laranganku, dia akan kubayar nanti dengan surga. Jauh lebih baik daripada gaji anggota dewan atau gaji komisaris BUMN, mau gaji komisaris Pertamina, nggak ada apa-apanya itu dengan bayaran dari Allah. Tuh, makanya saudara sekalian, ayo kita semuanya bertobat kepada Allah. Makanya saya bacakan pada hari ini hadis-hadis tentang taubat. Nah, ini di hari Jumat ini ya. Ini Imam Nawawi menuliskan begini. Qala ulama, telah berkata para ulama, at-taubatu, yang namanya bertobat itu hukumnya apa? Wajibatun, wajib, min kulli dzambin, dari setiap dosa. Makanya ada, saya pernah bilang nyanyian, lalu diprotes oleh yang mendengar. Itu Ustaz ngomong kok nyanyian sih? Zikir itu. Itu kalau habis adzan terus mau qomat kan ada zikir, ya saya bilang zikir lah sekarang, jangan nyanyian, nanti orang marah sama aku lagi. Jadi
apa itu? Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim, itu ya. La yaghfirudz dzunuba illa rabbal alamin. Nah, itu kan ada gitu kan? Itu bagus itu. Itu yang ngarang siapa? Tahu enggak? Enggak tahu kan sampean? Saya tahu. Raja Riau itu. Raja Riau namanya ada itu namanya ya. Ya itu Raja Riau 1 atau 2 itu ya. Itu dia yang mengarang itu. Astaghfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, min kulli dzambin adzim, dari setiap dosaku yang besar. La yaghfirudz dzunuba, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa, illa rabbul alamin, kecuali Allah Tuhan seluruh alam. Itu bagus itu. Sebetulnya itu bagian dari doa. Di antara adzan dan qomat itu doanya mustajab, diterima oleh Allah. Jadi kalau sampean kepingin minta sesuatu kepada Allah, dikerjakan sebelum qomat, antara adzan dengan qomat. Salat 2 rakaat sunat tahiyatul masjid kah, salat qobliyah kah, terus berdoa, ya Allah, hari ini saya belum dapat uang, ya Allah tolong beri saya uang, ya Allah. Aku nggak bisa kasih makan keluargaku, ya Allah, kalau nggak ada uang, ya Allah. Bilang begitu, nggak usah pakai bahasa Arab, Allah tuh tahu kok. Ya, jadi begitu sekalian. Doa taubat wajib dari segala dosa. Fa in kanatil maksiatu bainal abdi wa bainallahi taala, maka jika adalah perbuatan maksiat atau perbuatan dosa tadi itu terjadi bainal abdi, antara hamba, antara manusia, wa bainallahi taala, dan antara Allah yang Maha Tinggi, la tata'allaqu bihaqqi adamiyin, yang tidak berhubungan dengan hak manusia, falaha salasu syurut, maka untuk tobat itu ada 3 syarat. Syarat tobat itu ada 3. Kalau berhubungan dosa yang berhubungan antara manusia dengan Allah, syaratnya diterima tobat 1 ahaduha, yang nomor 1-nya ayyuqli'a anil maksiat, bahwa dia melepaskan diri dari perbuatan maksiat itu. Dulu suka berjudi, sekarang enggak, sekarang berhenti lagi. Dulu suka berfoya-foya menghambur-hamburkan uang, sekarang enggak lagi. Dulu suka berdusta, berbohong, sekarang enggak lagi. Itu yang pertama, harus melepaskan diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua, wasani, yang kedua ayandama, bahwa dia menyesal ala fi'liha, telah melakukan perbuatan dosa tadi. Taubat yang diterima adalah taubat yang disertai dengan penyesalan. Menyesal sudah melakukan perbuatan maksiat. Yang ketiga, wasalis, yang ketiga ayyazima, dan dia bertekad alla yauda ilaiha, bahwa dia tidak akan kembali kepada perbuatan dosa itu, kepada kemaksiatan itu, ya, abadan, selama-lamanya. Itu syarat diterima tobat itu seperti itu. 1, melepaskan diri dari perbuatan itu, tidak lagi melakukan perbuatan itu. 2, menyesal. 3, bertekad untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan dosa tadi. Baru akan diterima tobat tadi. Tapi kata Imam Nawawi, fa in fukida ahadu salasati, maka jika luput atau hilang salah satu dari yang 3 tadi, lam tasihha taubatuhu, tidak sah taubatnya. Jadi tobat seorang manusia kalau tidak dengan 3 syarat tadi tidak ada, salah satu saja tidak ada, tidak diterima tobatnya. Wa in kanatil maksiatu, dan jika perbuatan maksiat tadi tata'allaqu bi adamiyin, berhubungan dengan manusia, ya, fa syurutuha arba'ah, maka syarat-syaratnya menjadi 4. Apa itu 4? Hadhihi salasa, 3 yang tersebut di atas tadi. Misalnya apa ya? Mengambil barang orang, mengambil uang orang misalnya. Uang itu kan punya orang, atau mengambil barang orang. Itu berdosa dia, mencuri itu berdosa. Nah, kalau dia bertobat dari perbuatan yang suka mencuri tadi, 3 syarat tadi juga harus dipenuhi. Yang ketiga, wa ayyabro'a, dan syarat yang keempat adalah dia berlepas diri. Wa ayyabro'a, dan dia berlepas diri min haqqi sahibihi, dari hak sahabatnya. Fa in kanat malan, kalau yang dia lakukan adalah mencuri harta orang itu, au nahwahu, atau yang semisal itu, barang-barang yang lain, raddahu ilaih, dia harus mengembalikan barang itu kepadanya. Jadi kalau dia pernah mencuri uangnya, ya dia harus kembalikan uangnya yang dia curi tadi.
Ya, kalau orang korupsi, kembalikan uang yang dikorupsi kepada negara, bisa diampuni. Ya, tapi dihukum dulu menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Ya, dan kalau dia mencuri barang, dia harus kembalikan barang tadi. Wa in kana, dan jika adalah perbuatan dosa tadi hadda qadfin wa nahwahu, merupakan bagian dari tuduhan, wa nahwahu, dan yang semisalnya, menuduh orang, memfitnah orang, makkanahu minhu, sebagai gantinya dari perbuatan itu adalah tolab, dia harus mendatangi orang yang dia fitnah, dia mengakui, maaf, saya minta maaf kamu ya, aku sudah memfitnah kamu. Yang atau tolabal afahu, dia meminta maaf kepadanya. Wa in kanat ghibah, dan kalau dosa itu adalah dosa ghibah, ngomongin dia, mencela dia, memfitnah dia, istahallahu minha, dia harus minta halal darinya, harus minta halal dari perbuatan tadi kepada orang yang dia hibai itu. Wa yujibu, dan dia wajib ayatuba, untuk bertobat, min jami'i dzunub, dari semua dosa-dosa. Fa in taba min ba'diha, maka jika dia telah bertobat dari sebagian dari dosa-dosa tadi, sahhat taubatuhu, sahlah taubatnya, inda ahlil haq, di hadapan para ulama, min dzalika dzambi, dari dosa itu. Wa baqiya alaihil baqi, dan tersisalah kepadanya apa yang tersisa. Nanti itu urusan Allah. Kalau sudah dipenuhi 4 syarat ini, kalau dosa di antara manusia harus 4 syaratnya. 1, melepaskan diri, tidak lagi melakukan perbuatan dosa tadi, menyesal telah berbuat. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Dan kalau itu ada barang orang, dia kembalikan barang tadi. Nah, kalau barang sudah habis, sudah rusak, gimana? Ya minta halal sama dia. Aku minta halal darimu ya. Aku mencuri barang tapi aku gak bisa mengembalikan. Udah aku jual, udah aku beri, udah habis ku makan. Kalau dia ya sudah, aku maafkan kamu, selesai sudah. Tapi kalau belum, masih sampai di hari kiamat, nanti pasti dituntut sampean. Ya, maka dari itu hati-hati kita dalam hidup ini, jangan sampai kita melanggar hak-hak orang lain. Dan kalau sudah terlanjur, ya bertobat kepada Allah dengan cara seperti ini. Hadis-hadisnya akan kita sampaikan pada pertemuan Jumat yang akan datang, insya Allah. Kita ketemu lagi besok pagi, insya Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.